Dan pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana UPH Jamin Ginting. Selamat petang Pak Jamin. Selamat petang Mbak Aprilia. Baik Pak Jamin, apa tanggapan Bapak terkait pernyataan Ferdy Sambo meminta maaf di persidangan tadi? Ya, jadi begini, apa yang Pak Sambo sampaikan di persidangan merupakan keterangan dari seorang terdakwa, ya, yang secara eksplisit menyatakan dia adalah pelaku tindak pidana dalam rangka pembunuhan yang mengakui dan penyebab daripada perbuatan pidana tersebut adalah adanya emosi yang mendalam yang berpikir tidak jernih terkait dengan adanya alibi bahwasannya dilakukan karena adanya perbuatan almarhum Joshua terhadap Ibu PC. Nah, itulah intinya. Nah, apa yang dipetik dari keterangan ini berarti hakim sudah melihat titik terang. Pertama, titik terangnya adalah terdakwa mengakui perbuatannya. Ya. Yang kedua, terdakwa menerangkan kalau perbuatannya itu didasari kepada amarah, berarti ada gejolak amarah. Yang ketiga, perbuatannya itu dilakukan dengan motif bahwasannya sebagai balas dendam karena adanya pelecehan terhadap Ibu PC yang sampai saat ini belum bisa dibuktikan dan belum ada putusan pengadilan ataupun penyidikan terhadap kasus tersebut. Nah, hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan bahwa hakim walaupun sudah ada pengakuan dari tersangka yang mengiyakan dan membenarkan keterangan daripada saksi hari ini, tetapi dia belum memberikan keterangan secara resmi dalam persidangan nanti di akhir saksi-saksi semuanya. Tetapi keterangannya ini mengikat dia. Jadi keterangan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan maupun di luar persidangan mengikat bagi terdakwa. Nah, jadi apalagi keterangan yang disampaikan dalam persidangan ini. Jadi tinggal permasalahannya adalah apakah pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan ini terkait dengan pembunuhan berencana yang didakwa dalam dakwaan pertama 340 atau dakwaan yang subsidiar di 338. Nah, tinggal itu saja nanti pembuktiannya. Oke. Tetapi perbuatannya udah jelas begitu. Baik Pak Jamin, apakah momen memaafkan dan berminta maaf dari Ferdy Sambo ini bisa mengurangi mungkin putusan hakim atas hukuman Ferdy Sambo nanti? Ya, pertama tentu terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Ya, itu merupakan dasar meringankan. Yang kedua, pengaku merasa menyesal ya terhadap perbuatan yang dilakukannya. Tetapi penyesalannya ini bersyarat ya, bersyarat dengan alasan bahwasanya ada kemarahan yang luar biasa akibat perbuatan. Jadi ini masih gantung menurut saya permohonan maaf ini karena masih dikaitkan dengan emosi adanya perbuatan korban terhadap Ibu VC yang diduga seperti itu. Jadi untuk permohonan maaf saya kira belum juga bisa diterima karena kita beda ya. Kita lihat permohonan maaf Baradae kepada keluarga yang langsung direspon, tetapi ini permohonan maafnya tidak ada respon begitu dari keluarga Ibu Yosua. Itu artinya apa? Artinya memang permohonan maaf itu belum dikatakan sebagai dasar yang kuat untuk meringankan. Tapi kalau mengakui perbuatan, itu bisa dijadikan dasar ringannya. Begitu, Mbak. Baik, tapi sebenarnya perlu tidak sih seorang terdakwa atau tersangka ini meminta maaf dalam persidangan khususnya, Pak? Nah, itu sangat menarik, Mbak. Jadi kalau dia meminta maaf, secara implisit dia mengakui perbuatannya, ya. Jadi ini sebagai suatu hal yang apa yang saya katakan ya, ngejebak tapi juga sukarela. Jadi dia sebenarnya sudah pasrah begitu. Artinya kalau seseorang meminta maaf terhadap apa yang sudah dilakukan, itu isinya adalah secara implisit dia mengakui perbuatannya.
Baik, Pak. Nah, apa yang dilakukan sekarang ini ya begitu, dia mengakui perbuatannya, cuma perbuatannya ini didasarkan kepada kemarahan yang mendalam begitu ya. Oke, baik. Jadi hakim bisa menilai dari sudut pandang itu. Pak Jamin, ini ada informasi juga mengenai tangis ibunda Brigadir Joshua, Rosti Simanjuntak, pecah saat menjadi saksi di sidang pembunuhan putranya dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Rosti ini, Pak Jamin, meminta Ferdy Sambo bertobat dan menyebut mantan Jenderal Bintang 2 itu telah merampas nyawa anaknya dengan sadis. Saya Bapak habisi nyawanya Bapak rampas. Itu adalah hak Tuhan Bapak. Kata Bapak saya dengarkan di media, Bapak adalah ciptaan Tuhan. Ini ya, Bapak saya kutip ini pemberitahuan di media, Bapak adalah ciptaan Tuhan yang seiman juga dengan kami ibunya, dengan anakku membuat saya Yosua yang sudah Bapak habisin. Tapi dengan teganya Bapak tidak bergeming sedikit pun untuk memberikan penjelasan ke anakku, memberikan pembuktian untuk sekejap Bapak Ferdy Sambo. Hancurnya hatiku Bapak. Bapak mempunyai ibu. Bapak lahir dari seorang ibu. Bapak juga ciptaan Tuhan. Karena itu mohon segeralah sadar. Bertobatlah Pak. Tetesan darah anakku itu, jeritan tangisan anakku itu, mungkin ini tidak akan terlupakan dari hati seorang ibu Bapak yang bersusah payah melahirkan, membesarkan, mendidik anakku menjadi anak kebanggaan buat kami yang sudah Bapak hancurkan harapanku dan harapan anakku yang begitu setia Bapak. Begitu emaknya kepada Bapak yang tidak pernah mengeluh pun seberapa tugasnya dan tidak pernah bercerita atas apa yang kurang, tetap mengkabari yang baik dan aman baik-baik. Ini Pak Ferdy Sambo, segeralah, sadarlah, bertobatlah. Hidup ini tidak kekal dan abadi. Kekuasaan apapun, pangkat apapun keberadaan kalian, Tuhan kalau menghendaki semua akan lenyap. Ya, Pak Jamin, itulah tadi luapan emosi dari Ibunda Joshua Huta Barat dalam persidangan. Ada tanggapan Pak Jamin? Ya, saya kira wajar ya. Secara alamiah seorang ibu yang menggantungkan harapannya kepada anaknya yang sangat dibanggakan dan menjadi harapan masa depannya, dia merasa ditinggalkan ya, dan cara matinya juga sangat menggenaskan. Itu menjadi dasar dia merasa sedih ya melihat keadaan seperti ini. Ya itu wajar saya kira ya, dilimpahkan ketemu dengan orang yang juga diduga melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, yang tadi kita sudah ketahui diakui juga ya dan merasa menyesal. Ya ini keadaan yang wajar, dan ini saya kira menjadi poin nantinya bagi hakim untuk menggugah keyakinan hakim ternyata memang ada kesedihan yang mendalam ini, sehingga terbawa perasaan emosional gitu ya bagi hakim untuk memberikan hukuman yang lebih berat gitu ya, karena ini saya bilang bukan drama tapi ungkapan yang mendalam, luapan emosi ya. Ya emosi itu kan kita aja dengarnya sedih ya, saya sendiri kalau dengar mungkinnya agak, apalagi hakim ya di majelis hakim. Tapi saya kira hakim bukan didasarkan hanya kepada apa secara emosional ya dalam menjatuhkan putusan, dia juga pasti diyakinkan kepada bukti dan keyakinannya sebagaimana 183 ya KUHP mengatakan demikian. Tapi dengan adanya seperti ini, saya kira bijaksana sekali hakim memberikan kesempatan kepada mengungkap
mengeluarkan semua isi hati yang mendalam. Memberikan ruang begitu ya Pak? Iya, benar-benar. Okay. Ya, tapi sebenarnya Pak Jamin, tujuan dari agenda pertemuan antara keluarga dari korban dengan tersangka ini sebenarnya apa sih? Ya, jadi begini Mbak Apria, hakim itu, jaksa penuntut umum kan sedang mendakwakan Ferdy Sambo dan juga PC ini ya terkait dengan pembunuhan terhadap Joshua. Nah, jadi pertama sekali yang dihadirkan adalah saksi korban. Kebetulan saksi korbannya udah meninggal. Jadi keluarga korban untuk menentukan apa benar yang namanya Ferdy Sambo anak dari ibu ini. Apa benar waktu dia meninggal melihat mayatnya, bagaimana bentuknya. Jadi bicara tentang keadaan korban dan status korban. Nah, itulah yang dihadirkan di sini para keluarga korban. Karena rentetan kejadian yang harus dibuktikan pertama sekali adalah benar adanya korban, siapa korbannya, dan bagaimana hubungan korban tersebut dengan keluarga dan hubungannya dengan keadaan keluarga sebelum dan setelah matinya dia. Oke, nah, itulah yang diceritakan di sini pertama sekali. Ya, Pak Jamin, tadi selain Ferdy Sambo, Putri Candrawati juga menyampaikan ini permohonan maafnya kepada kedua orang tua Brigadir Joshua Huta Barat. Nah, sambil menangis, Putri mengaku bisa merasakan duka seorang ibu dan menyesali perbuatannya. Kita lihat. Dan saya atas nama keluarga menyampaikan turut berduka cita kepada Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga atas berpulangnya Ananda Brigadir Joshua Huta Barat, dan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat dan keluarga, kita sebagai manusia hanya bisa mengembalikan setiap jalan kehidupan kita ini yang adalah kehendak dan rahasia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya dan Bapak Ferdy Sambo tidak sedetik pun menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami yang membawa duka dan luka yang dalam di hati saya dan keluarga. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yosua yang mengalami kehilangan seorang anak yang adalah nafas kehidupan. Untuk itu, dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk Ibunda Yosua beserta keluarga atas peristiwa ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membuka dan menguatkan hati Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Ibu dan Bapak Samuel beserta keluarga. Dan saya siap menjalankan sidang ini dengan ikhlas dan ketulusan hati saya, agar seluruh peristiwa yang terjadi dapat terungkap. Terima kasih. Ya, Pak Jamin, kalau tadi di Ferdy Sambo minta maaf, memberikan gambaran terang bahwa memang betul Ferdy Sambo yang membunuh. Tapi kalau Putri Candrawati, apakah ini membuktikan permintaan maafnya, apa yang dikemukakan atau kesaksian Putri ini selama ini bohong? Ini pertama ada persamaan dan ada perbedaan, Mbak. Persamaannya adalah mereka sama-sama mengakui perbuatannya, terlepas dari apa peran masing-masing. Tetapi Ibu PC merasa bahwasannya dia minta maaf juga atas kejadian yang terjadi. Artinya dari permohonan maaf ini ada perannya yang tentu terkait dengan pembunuhan ini. Ya, ada peran dan dia didudukan sebagai terdakwa juga ada peran di situ pastinya ya, tinggal dibuktikan. Yang kedua, orang yang merasa dilecehkan tidak marah begitu ya, tidak emosi. Sedangkan suaminya merasa emosi. Nah, ini kan justru yang pertanyaan cukup besar ya. Orang yang harusnya dia mengatakan
tetapi sama seperti suaminya mengatakan di kejadian ini dilakukan karena saya dilecehkan. Oke. Ya, kalau harusnya diucapkan itu baru sinkron. Itu yang tidak terdengar ya Pak Jamin ya. Tapi kalau melihat keseluruhan persidangan hingga sore hari ini, Anda sudah bisa melihat gambaran besarnya seperti apa sebenarnya kasus ini, Pak, singkat saja. Ya, kalau saya lihat pertama poin yang didapat oleh hakim ada pengakuan terhadap perbuatan pidana. Yang kedua yang tadi ada sinkronisasi minta maaf antara kedua pelaku yang terdakwa dan alasan pelecehannya cuma yang tidak sinkron tadi suami FS mengatakan ada pelecehan tetapi yang dilecehkan sendiri tidak menyatakan ada tidak mengungkapkan kekecewaannya itu karena pelecehan. Itu saja yang saya lihat ya agak nggak sinkron lah begitu. Baik, kita simak terus ya seperti apa persidangan ini berjalan begitu. Terima kasih banyak Pak Jamin Ginting, pakar hukum pidana UPH sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat petang Pak. Selamat petang. Pemirsa, luapan emosi ditumpahkan Ibunda Joshua di hadapan Verdi Sambo saat sidang keterangan saksi hari ini. Sikap tersebut berbeda ketika Ibunda Joshua bertemu dengan Barada Eliezer. Kami kembali usai jeda berikut ini.